China tampaknya ingin duduk di posisi netral dalam invasi Rusia ke Ukraina sambil mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow. Hal itu tampak dari China yang kini justru menjadi mak comblang dua negara yang tengah berkonflik itu dengan menyerukan gencatan senjata. China menyatakan sangat prihatin terhadap konflik di Ukraina yang tengah meningkat dan bahkan lepas kendali. Pemerintahan Xi Jinping pun menyerukan gencatan senjata dan pembicaraan damai di Ukraina pada peringatan pertama invasi Rusia pada Jumat 24 Februari lalu. Kementerian Luar Negeri Beijing mendesak semua pihak untuk tidak mengompori atau memperparah ketegangan. Dalam proposal yang diterbitkan kementerian, China memperingatkan bahwa konflik dan perang tidak menguntungkan siapapun. Dikutip Tribunnews.com dari Sky News, berikut 12 poin rencana perdamaian oleh China untuk konflik Rusia dan Ukraina. Pertama, menghormati kedaulatan semua negara. Hukum internasional yang diakui secara universal termasuk tujuan dan prinsip piagam PBB harus dipatuhi dengan ketat. Semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin adalah anggota komunitas internasional yang setara. Penerapan hukum internasional yang setara dan seragam harus dipromosikan, sementara standar ganda harus ditolak. Dua, meninggalkan mentalitas perang dingin. Semua pihak harus menentang pengejaran keamanan sendiri dengan mengorbankan keamanan orang lain, mencegah konfrontasi blok, dan bekerja sama untuk perdamaian dan stabilitas di benua Eurasia. 3, menghentikan permusuhan. Semua pihak harus tetap rasional dan menahan diri, menghindari menyimpan si api dan memperparah ketegangan, dan mencegah krisis semakin memburuk atau bahkan lepas kendali. Semua pihak harus mendukung Rusia dan Ukraina dalam bekerja dalam arah yang sama dan melanjutkan dialog langsung secepat mungkin, sehingga secara bertahap mengurangi situasi dan akhirnya mencapai gencatan senjata yang komprehensif. 4, melanjutkan pembicaraan damai. 5, menyelesaikan krisis kemanusiaan. Kemudian ke-6, melindungi warga sipil dan tawanan perang. 7, menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir. 8, mengurangi risiko strategis. Senjata nuklir tidak boleh digunakan dan perang nuklir tidak boleh dilakukan. Ancaman atau penggunaan senjata nuklir harus ditentang. Proliferasi nuklir harus dicegah dan krisis nuklir harus dihindari. China menentang penelitian, pengembangan, dan penggunaan senjata kimia dan biologi oleh negara manapun dalam keadaan apapun. Kemudian ke-9, memfasilitasi ekspor gabah. Semua pihak perlu mengimplementasikan inisiatif butir laut hitam yang ditandatangani oleh Rusia, Turki, Ukraina, dan PBB secara penuh dan efektif secara seimbang dan mendukung PBB dalam memainkan peran penting dalam hal ini. Kemudian ke-10, menghentikan sanksi sepihak. 11, menjaga stabilitas industri dan rantai pasok. Dan terakhir 12, mempromosikan rekonstruksi pasca konflik. Komunitas internasional perlu mengambil langkah-langkah untuk mendukung rekonstruksi pasca konflik di zona konflik. Namun untuk diketahui, proposal ini langsung mendapatkan tepisan dari Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Sabtu 25 Februari kemarin, yang menyatakan bahwa China tidak memiliki kredibilitas untuk membuat rencana penyelesaian seperti itu sama sekali. Presiden Komisi Eropa, yakni Ursula von der Leyen, hingga juru bicara pemerintah Jerman, Wolfgang Büchner, juga memberikan reaksi yang sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.